Ya, selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Kali ini gue akan bikin video preview untuk pertandingan minggu ini. Lebih tepatnya untuk pertandingan hari Minggu ini, dimana bukan banyak banget sih, ada 5 kira-kira pertandingan besar yang seru untuk ditonton ya. Kalau dari pandangan gue sih, lebih-lebih ada pertandingan dari El Clasico, juga Derby d'Italia, dan MU versus Liverpool yang terutama itu ya. Dan ada 2 lagi yang lain, masing-masing satu dari Ligue 1, ada Le Classique sama sama Ajax lawan PSV. Ya, jadi gue akan bikin video ini malam, karena emang gue bikinnya malam. Tapi gue akan upload ini pagi hari, jadi untuk kalian nonton pagi hari selamat pagi lah untuk kalian. Jadi untuk hari Minggu ini gue mau bahas dulu pertandingan antara yang pertama-tama MU versus Liverpool. Jadi gini, kalau dari kacamata gue ya, gue ngelihat bahwa Liverpool ini lagi gila banget sih, dari segi performa mereka, dari segi permainannya mereka ini benar-benar lagi di top-topnya lah, lagi dalam permainan yang terbaik lah, yang benar-benar Liverpool punya sekarang ini, dengan starting line up yang udah ada dan juga dengan permainan yang udah mereka jalani gitu loh. Dan menurut gue kelemahannya sih mungkin dari sisi pertahanan doang ya, dimana sebenarnya kalau gue lihat Van Dijk ya oke lah, gue bisa bilang performa dia udah mulai kembali lagi ke sedia kala. Tapi ya Jordi Matip ini gue ngeliat rata-rata ketika dia main, kadang-kadang tuh dia mainnya tuh bisa dibilang so-so lah. Gue bilang bagus banget enggak, tapi yang jelek banget juga enggak. Jadi ya Jordi Matip ini sih yang mungkin harus dilihat lagi lebih jauh perkembangan dia. Dan kadang-kadang dia juga suka melakukan error atau blunder yang sebenarnya nggak perlu sih, dan juga performanya kadang-kadang up and down. Dan sementara di MU ini sebenarnya ya gue bilang sih ya murni cuma ngandelin skill individu aja gitu. Karena emang si Ole ya gue bilang ya taktiknya yang udah gitu-gitu doang gitu loh. Emang fakir taktik lah. Ya gimana ya, bener-bener nggak punya planning apa-apa selain ya formasi yang dia punya, dan ya udah tinggal mereka pemain-pemain yang main gimana caranya, yang penting menang lah gitu. Ya cuman di sini gue ngelihat bahwa MU ini kalau lawan tim besar malah justru perform gitu loh. Terbukti ya kalau ngelihat dari track recordnya Liverpool kemarin lawan Chelsea aja, mereka nggak bisa berbuat banyak gitu. Padahal Chelsea udah tinggal 10 orang. Dan pas ngelawan siapa lagi ya, City pun juga sama gitu, dimana sebenarnya mereka kadang-kadang mengalami kebuntuan lah pas ngelawan tim-tim besar sekaliber City ataupun Chelsea gitu loh, dimana sebenarnya ya pertandingan kayak gitu kan cukup penting ya buat gua untuk bisa ngambil poin. Tapi ya di sisi lain karena dari segi performa juga mungkin di hari pertandingannya itu jadi, dan ataupun kayak City kemarin yang emang ngelawan banget dengan strategi Pep yang mereka mainkan gitu. Jadi ya kadang-kadang Liverpool agak mengalami kebuntuan juga gitu di beberapa kasus lah gitu. Dan ya kalau gua ngeliat sih mungkin di sini ya MU cuma bakal ngandalin ya cuma Bruno, Pogba, Cristiano Ronaldo, udah.
itu doang. Dan gue berkali-kali bilang kalau sampai either Bruno atau Pogba nggak perform atau ya ada eksternal faktor di mana oleh salah pasang pemain, ya otomatis Cristiano Ronaldo nggak akan bisa perform. Dan itu udah berkali-kali terlihat gitu loh. Ya Bruno kan ya kalau kayak kemarin lawan Atalanta cuman dia crossing sekali Ronaldo bisa manfaatin, ya udah gitu loh. MU bisa menang dengan berkat golnya Ronaldo. Tapi kalau either dua pemain tadi gak perform, ya Ronaldo udah pasti gak perform, gak akan kelihatan lah. Tapi kalau gue harus milih sih, gue di sini sedikit mengunggulin Liverpool. Dan karena ngelihat performa mereka dalam 5 pertandingan terakhir dan dari permainannya kedua tim ini juga sih yang gimana bertolak belakang banget gitu. Oke, terus kita ke ya La Liga. Ini pertandingan ya sebenarnya rasa nostalgianya ada, tapi sensasi nontonnya tuh hilang, sensasinya tuh hilang gitu antara Barca versus Real Madrid aka El Clasico. Ya praktis setelah ditinggal Messi dan juga Cristiano Ronaldo, ya dua tim ini gue sih bukan melihat Messi sama Cristiano Ronaldo sebagai faktor ya, tapi murni setelah emang eranya mereka berdua ini, Barca sama Real Madrid kedua-duanya ini sama-sama gak konsisten lah dari segi permainan. Ya dengan Barca yang ya gue ngeliat sebenarnya mereka bisa lebih perform, tapi kembali lagi keputusan Koeman dalam memilih pemain dan juga menerapkan strategi itu benar-benar kacau banget. Kalau gue bilang Des dipasang di winger kanan, benar-benar right wing forward, itu menurut gue sesuatu keputusan bodoh untuk gue. Dan udah udah sakit nih orang, benar-benar sakit jiwa bener. Ampun, bukan mungkin sakau kali ngeliat Des bisa lari-lari gitu. Dan Real Madrid juga ya nggak konsisten juga, sama aja bu. Praktis cuma ngandelin skill individu doang dan performa per player gitu. Ya terutama ya cuma ngandelin Benzema, Modric sama Kroos gitu. Saat pokoknya kalau 3-3 ini nggak perform, ini Real Madrid selesai gitu. Tapi di sisi lain emang kualitas Real Madrid gue bisa bilang sedikit, gue akui sedikit di atas Barca gitu. Kalau dari kualitas pemainnya secara individu gitu, dan ya dari segi permainan juga gue ngeliat sebenarnya sama-sama aja gitu loh. Barca yang berkali-kali digebuk sama tim-tim besar, mau di Liga Champions ataupun di La Liga, di mana mereka nggak bisa ngambil poin-poin penting. Ya selisih mereka cuma 2 poin gitu. Berarti sebenarnya kalau mau dibilang Real Madrid itu lebih bagus dari Barca, harusnya Real Madrid bisa unggul kira-kira 5-10 poin lah, atau 5-7 poin gitu at least. Nah ini kan cuma 2 poin, berarti sebenarnya Real Madrid juga gak yang seimpresif yang orang-orang kira gitu, yang impresif yang dipikirkan banyak penonton gitu loh. Jadi kalau gue bilang ini pertandingan bakal susah banget diprediksi sih kalau gue bilang. Dan gue bisa bilang ini bisa aja berakhir imbang, either 0-0 atau 1-1. Kalau yang gue lihat ya dari beberapa faktor yang gue bilang tadi gitu. Dan juga ya terutama untuk Barca ya, pokoknya kalau misalkan dipasang ya siapapun itu, mau lu dari sub apapun, dari starting line up yang namanya Pique, Sergio Roberto sama Sergio Busquets, itu untuk gua kayu mati untuk Barca. Itu udah ibarat main 11 lawan 8 atau 11 lawan 8 aja itu menurut gua. Karena mereka bertiga honestly udah nggak bisa ngikutin permainan lagi.
performa mereka udah jauh menurun dari tahun ke tahun, beberapa tahun terakhir sih. Dan juga ya Sergio Roberto, gue bingung kenapa Sergio Roberto tetap harus dimainin, padahal Kuman punya segudang pemain kecuali Dembele ya, kayak Aguero, kayak Coutinho, sama Ansu Fati yang dia bisa dia bisa prioritaskan lah untuk bermain lebih awal gitu. Bingung juga gue kenapa pemain-pemain pemain-pemain yang udah ujur begini, yang udah kakek-kakek begini masih diutamakan gitu. Bingung gue nih, Kuman menurut gue sedikit kelihatannya anti kritik gol-golnya, dan ya kepala batu nih orang, udah psikopat ini. Mungkin kalau di Kuman mungkin mesti didorong gitu ke laut, mungkin tetap diem gitu karena nggak bisa memahami situasi tim juga dan memasang pemain sesuai dengan fungsi dan juga formasi yang tepat. Jadi kalau buat gue sih ini pertandingan mungkin bisa berakhir lima kayak tadi gue bilang, dengan ya faktor-faktor yang gue sebutkan lah. Terus kita ke Serie A. Nah, ada Juventus versus Inter main di Juventus Stadium, Allianz Stadium ya, salah. Ya, dua tim ini sebenarnya gue bilang juga ya, di mana ya, di San Siro kalau nggak salah, Inter lawan Juventus itu. Kalau nggak salah di San Siro dulu deh. Ya, dua tim ini kalau gue bilang ya permainannya juga sama aja gitu, nggak konsisten juga. Dan ya kalau ngelihat Juventus ini mau main jelek apapun sebenarnya bisa menang gitu loh. Tapi ya kelihatan banget dengan kemenangan yang mereka peroleh ya praktis cuma counter attack doang yang mereka andalkan sekarang untuk Juventus ya. Sementara di Inter Milan gimana ya, kalau gue bilang Inter Milan, gue sih belum pernah nonton Inter Milan langsung ya gitu. Cuman yang gue lihat gitu ya terkadang performa mereka bagus gitu. Tapi di sisi lain, contoh gue ambil pas mereka lawan Sampdoria, mereka kelihatannya kesusahan banget untuk bisa ngelawan tim-tim kecil gitu kayak Sampdoria gitu. Nah, gue belum tahu gimana nanti mereka bermain pas lawan Juventus gitu. Dan biasanya ya, contoh gue ambil juga lawan AC Milan, lawan tim-tim besar ya di Italia ya dalam skala Serie A. Ya, mereka bisa perform gitu loh. Tapi di sisi lain ya mereka juga gak konsisten lah dari segi permainan kalau yang gue lihat sih dari track recordnya mereka. So untuk gue ya ini pertandingan gue bisa bilang berimbang juga, sama kayak El Clasico yang tadi gue bahas. Terus kita ke derby Le Classique derby lebih tepatnya, Marseille versus PSG. Nah, gue bilang ini pertandingan ya sebenarnya gue kalau ngelihat kualitas individu sih sebenarnya PSG lebih unggul ya kualitas pemain loh. Tapi kalau dari segi permainan, wah ini enggak banget lah PSG itu murni cuma skill individu dan murni skill individu sama kecepatan mereka aja gitu dalam melakukan serangan yang memang berbahaya sih, karena memang PSG punya pemain-pemain yang larinya juga cepat. Ya, gue nggak bisa bahas banyak sih karena gue gak ngikutin Marseille sama sekali. Ya, tapi mestinya sih ya kalau sekelas Liga Prancis ini PSG sampai gak menang keterlaluan banget, bener. Emang bubarin aja udah, bubar kabeh aja tuh PSG kalau sampai gak menang lawan tim-tim besar, karena emang kualitas pemain mereka itu jauh banget gitu sama sekali. Dan yang terakhir Ajax versus PSV. Nah, Ajax ini benar-benar main lagi dalam performa terbaiknya juga kayak Liverpool gitu. Terakhir mereka lawan Dortmund, mereka
mainnya bagus banget, benar-benar as a team lah, benar-benar kerjasamanya mereka benar-benar mereka perlihatkan, dan juga ya secara kolektif mereka benar-benar bermain praktis gitu, bermain praktis dalam artian ya mereka memainkan bola dari kaki ke kaki aja gitu loh, dan kelihatan banget sih kekompakannya tuh bener-bener tonjolin banget, terutama pas lawan Dortmund ya. Sementara PSV, nah gue sih belum tahu sih, gue juga nggak terlalu ngikutin banyak PSV gitu, tapi ya kalau dari Ajax ya yang gue lihat ya, apa ya, kadang-kadang permainan mereka pun juga nggak konsisten 100% itu loh, nggak yang benar-benar 100% yakin menang, karena ya dalam beberapa kesempatan lawan tim-tim tertentu gitu di Eredivisie ya mereka kadang-kadang juga mengalami kesulitan juga in some points gitu. Contoh pas lawan Utrecht di mana mereka kalah 0-1 padahal mereka menciptakan banyak banget peluang. Ya, ini terjadi karena ya Ajax ini kan lebih ngandalin pemain muda ya. Pemain muda yang either dia ambil di akademi ataupun emang dia scout dari luar, tapi pemainnya apa ya di squad Ajax ini itu kayak 50-60% itu adalah pemain muda gitu, dimana usianya tuh masih kayak 20-21 tahunan ya, kisaran segitulah, dan ya alhasil ya gak bisa di langsung di judge gitu loh, ini pemain jelek banget, karena ya mereka masih dalam proses perkembangan dalam hal permainan dan juga skill individunya mereka secara personal gitu. Jadi ya kadang-kadang emang nggak bisa disalahin 100% juga pemain-pemain muda ini kan gitu. Tapi ya dari segi permainan sih gue sih nggak gitu takut gitu, karena ya kalau mereka mainnya bagus ya mereka pasti akan menang gitu. Terbukti ya kayak beberapa pemain yang dibeli malah emang perform banget, kayak Derek House itu yang bikin Neres akhirnya jadi cadangan, karena Neres ini sebenarnya nggak big mono lah kalau gue bilang, mainnya terlalu banyak dribble gitu. Nah ini bisa aja berakhir imbang, tapi kalau gue bilang sih gue sih lebih nungguin Ajax di sini. Ya udah itu aja mungkin video preview dari gue. Terima kasih yang udah nonton preview ini. Sampai ketemu lagi untuk video reviewnya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ciao.